Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kelima masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah banyak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang petani yang memiliki keluarga yang relatif besar. Tetapi anak-anaknya tidak pernah akur dan tidak cocok satu sama lain. Orang-orang yang tidak suka dengan keluarga itu mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan mengadu domba anak-anak itu sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Menyadari keadaan yang semakin rumit itu, maka pada suatu hari, sang ayah mengumpulkan anak-anak itu dan memberikan nasihat kepada mereka melalui sebuah tindakan simbolis. Dia mengambil sapu lidi yang agak besar dan menempatkannya di depan mereka. Kemudian dia berkata, "Silahkan mematahkan sapu lidi ini." Masing-masing anak itu berusaha untuk mematahkan sapu lidi tersebut, tetapi tidak berhasil. Kemudian mereka mengembalikan sapu lidi itu kepada ayah mereka. Sang ayah membuka tali sapu lidi itu dan mematahkan lidi itu satu demi satu. Kemudian dia berpesan, "Anak-anakku, selama kamu bersatu seperti satu ikatan lidi tadi, orang-orang tidak akan sanggup mencerai-beraikan kamu. Tetapi jikalau kamu terpecah-pecah dan tercerai-berai, maka orang lain dengan gampang akan menguasai kamu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui tindakan simbolis itu, sang ayah di dalam cerita tadi menunjukkan pentingnya persatuan. Kita tahu pepatah Melayu yang mengatakan, "Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh." Pentingnya menjaga persatuan atau persekutuan dengan sumber kehidupan ditekankan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini berbicara tentang pentingnya hidup dalam persekutuan, persatuan, atau satu ikatan dengan Yesus. Guna menjelaskan hal itu, Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Tanaman anggur merupakan tanaman pokok di Palestina dan merupakan tanaman kesayangan karena bisa menghasilkan minuman yang menyukakan hati Allah dan manusia. Dalam Perjanjian Lama, Israel dibandingkan dengan pokok anggur yang diambil Tuhan dari Mesir dan ditanamkan di Palestina. Sedangkan di dalam Injil hari ini, pokok anggur itu bukan lagi orang-orang Israel, melainkan Yesus sendiri. Yesus adalah pokok anggur yang benar karena dia berasal dari atas dan dianugerahkan oleh Allah sendiri. Pengusahanya bukanlah manusia, melainkan Allah sendiri yang memotong setiap ranting yang tidak berbuah dan membersihkan ranting yang berbuah supaya berbuah lebih banyak. Saudara-saudari terkasih, siapakah yang dimaksudkan Yesus ketika ia berbicara tentang ranting-ranting atau murid-murid yang tidak menghasilkan buah? Mereka adalah pengikut-pengikut Yesus yang tidak menghidupi nilai-nilai Injil. Ada 3 kemungkinan mereka tidak menghidupi nilai-nilai Injil itu. Pertama, orang-orang yang sama sekali tidak mendengarkan Yesus. Mereka sama sekali tidak peduli dengan ajaran Yesus dan hidup seolah-olah tanpa Tuhan.
Kedua, orang yang mendengarkan Yesus tetapi tidak melakukan seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Mereka tertarik dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, tetapi tidak mampu mempraktekkan ajaran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga adalah orang-orang yang menerima nilai-nilai Injil yang ditawarkan oleh Yesus, tetapi ketika datang godaan, mereka serta-merta meninggalkan ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudari terkasih, ranting-ranting di dalam pohon anggur bisa menghasilkan buah karena mereka bersatu dengan pokoknya, yakni menerima kehidupan dari pokok anggur itu. Demikian pun kehidupan kita akan menghasilkan buah kalau kita bersatu dengan Allah sebagai pokok kehidupan. Yesus sendiri telah menunjukkan contoh yang baik ketika selama hidupnya di Palestina, ia tetap menjaga kesatuan dengan Bapanya. Seringkali ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa kepada Bapanya. Apabila kita ingin berhasil di dalam hidup, kita hendaknya bisa menjalin kesatuan dengan Yesus, dengan Allah melalui kehidupan doa, perayaan Ekaristi, dan penerimaan sakramen-sakramen lainnya. Hanya dengan demikian, kita akan mampu menghasilkan buah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.